Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna ayatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ikhwatullah, kita kembali di siang ini dalam majelis di mana kita lanjutkan lagi pelajaran kita bagaimana menjadi mukmin penebar cahaya, yang kita lanjutkan yaitu dengan diantaranya bersama Al-Quran, yang Al-Quran itu memiliki kekuatan atau kemuliaannya. Disebutkan dalam surah Fussilat ayat 41, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nah, sini juga nanti akan ada lanjutannya ya. Surah Fussilat ayat 42-nya juga ya. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya, yaitu pada Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Jadi ini dua sekaligus ya, bahwa Al-Quran itu kitab yang mempunyai kekuatan atau mulia ya, dan pula terhindar dari kebatilan. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran itu dan mendustakannya saat ia datang kepada mereka adalah orang-orang yang celaka lagi disiksa. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang mulia dengan pemuliaan dari Allah dan penjagaannya. Karena Al-Quran sudah dijaga ya. Dijaga dari segala perubahan dan pergantiannya. Tidak ada yang bisa merubah di Al-Quran itu ya, atau diganti. Iya, kalau satu huruf, iya pasti ada yang menjelaskannya ya. Maka Al-Quran tidak bisa diganti, tidak bisa berubah, tidak masuk padanya kebatilan, baik dari arah manapun ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya, yang terjaga sehingga tidak bisa dikurangi atau ditambah. Diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana dengan mengatur segala perkara hamba-hambanya. Dia Maha Terpuji karena Dia memiliki sifat kesempurnaan. Karena itu, bagaimana
disandarkan dengan sifat Allah, yaitu Al-Aziz, perkasa ya, kekuatan. Artinya bagaimana firman Allah ini mempunyai letak kekokohan ya, kekokohan. Karena itu dijelaskan dalam Al-Mukhtasar ya. Al-Mukhtasar dijelaskan di sini, orang-orang kafir itu akan disiksa, diazab pada hari kiamat. Kitab yang mulia lagi sangat kokoh ya. Jadi disandarkan kepada nama Allah, yaitu Al-Aziz. Tidak ada orang yang bisa memanipulasinya, dan tidak ada orang yang bisa merubahnya. Dan kitab yang Allah jaga dilindungi dari segala perubahan, pengurangan, dan penambahan, sehingga tidak bercampur kebatilan dari sisi manapun. Ia adalah kitab yang diturunkan Allah yang Maha Bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya, dan Maha terpuji setiap saat. Dan juga disebutkan dalam Zubdatut Tafsir bahwa Al-Quran itu kitab mulia, yaitu Al-Quran yang dahulu mereka ingkari, sungguh sangat mulia, yang tidak pantas untuk dilawan atau dijelek-jelekan, dan dia jauh dari kekurangan, sehingga juga tidak bisa diberlakukan dengan batil ya. Karena Al-Quran jauh dari kebatilan. Jauh dari kesia-siaan, dan juga tidak ada penyimpangan. Disebutkan dalam Tafsir As-Sa'di bahwa sungguhnya orang-orang yang mengingkari al-dzikr, yaitu mengingkari Al-Quran Al-Karim, yang mengingatkan manusia akan seluruh kepentingan dunia, agama, dan akhirat mereka semua ya. Semua itu sudah ada di Al-Quran, yang meninggikan kedudukan siapa saja yang mengikuti Al-Quran itu, ketika datang kepada mereka sebagai nikmat dari Allah melalui nabinya yang mulia ya, paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Dan padahal sungguhnya ia adalah kitab yang mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan ya. Al-Aziz, kitabun aziz ya, yang kokoh dari setiap apa saja, siapa saja yang menghendaki tahrif atau keburukan terhadapnya. Yang karena itu Allah firman yang datang bahwa tidak ada padanya kebatilan. Ya, Al-Quran itu tidak ada padanya kebatilan. Maksudnya tidak akan didekati oleh setan dari golongan baik manusia maupun jin. Apakah untuk mencuri ya, atau menyesupkan sesuatu yang bukan darinya, atau melakukan penambahan atau pengurangan hingga ia terpelihara. Pada saat diturunkan lafaz-lafaznya juga ya, kalimat-kalimatnya, makna-maknanya juga ya, telah dijamin ya oleh Allah keterpeliharaannya, sebagaimana difirmankannya ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Yang diturunkan dari yang Maha Bijaksana dalam menciptakan dan memerintah, dia menempatkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya.
dan mendudukannya pada kedudukan masing-masing yang lagi maha terpuji. Terpuji itu atas sifat kesempurnaan dan kemuliaan yang dimilikinya, dan atas keadilan dan pemberian karunia-Nya. Maka dari itu kitabnya mengandung kesempurnaan hikmah dan perolehan berbagai maslahat dan manfaat serta pencegahan terhadap segala hal yang merusak dan berbagai hal yang membahayakan. Yang karena semua itu dia terpuji. Al-Quran juga kitab yang mulia, diartikan juga di antaranya orang-orang yang berniat buruk terhadapnya, baik merubah, mengganti atau apapun, maka akan segan, karena Al-Quran itu disegani ya. Kalimat Allah yang disegani ya. Dia unggul atasnya itu. Disegani ya. Nah, itulah bagaimana dari kemujizatan Al-Quran ya gitu. Maka tentunya bagaimana perkataan-perkataan yang dikagumi, disegani ya. Kalau di kita zaman sekarang itu apa? Quotes ya gitu. Quotes yang benar-benar luar biasa lah gitu. Benar-benar oke, hebat, keren lah gitu. Ya, Quran adalah lebih dari semua itu. Dia mempunyai keunggulan di setiap perkataannya itu ya, yang tidak bisa ditandingi ya. Kalaulah sebuah quotes itu ya, bagaimana ketika quotes itu menyesuaikan dengan Al-Quran, itulah quotes yang luar biasa ya. Dan bagaimana ketika sejalan dengan Al-Quran, itu adalah perkataan yang dia menyadarkan pada Rabb-Nya, di mana itu adalah bentuk pehambaannya. Sehingga bagaimana sifat seorang mukmin ya, waladinhum anil lagwi muridun ya. Jauh dari perkataan yang sia-sia ya, yang tiada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau dia sandarkan perkataannya pada perkataan Rabb yang Maha Agung, maka akan menjadi perkataan yang mengundang ganjarannya, pahalanya. Karena itu kita harus berhati-hati dengan perkataan-perkataan yang bisa jadi menjerat kita ke neraka, atau perkataan-perkataan yang nggak ada pahalanya, tapi kalau itu benar dosa juga. Ya kalau itu benar itu dosa ada, kalau itu bohong juga dosa ada. Seseorang tajassus ya, tajassus, mencari kesalahan orang, tapi benar gitu. Hanya saja benarnya juga berdosa. Mencari kesalahan orang ya,
walaupun itu benar, itu sebenarnya itu berdosa. Gitu ya. Ngapain juga sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Mencari kesalahan orang lain. Ini benarannya saja berdosa. Apalagi ketika yang namanya suuzon. Suuzon salahnya berdosa. Salahnya berdosa. Dan tidak berpahala. Ini harus kita waspadai. Dan zaman sekarang ini ya tidak jauh ya itu. Dari suuzon itu ya banyaklah di kalangan yang kaula muda atau kalangan ya ke atas ya menengah ke atas juga ya ngerasa ya. Nah, kita juga harus jauhi juga perkataan yang serba cuek ya, kepada orang beriman. Nah, itu sudah kita jelaskan ya. Pada orang beriman jangan serba cuek. Kalau ada yang memperlihatkan reaksi atau perkataan yang cuek pada saudaranya sendiri, itu sangat dipertanyakan. Soal bagaimana keramahan seorang yang beriman. Dan tadi menyandarkan pada perkataan Robnya, yang dimana ia jauh dari perkataan yang tidak gunanya dan juga perbuatan yang tidak gunanya. Sejatinya kan banyak yaitu berbantah-bantahan ya. Nah, ini zaman sekarang tuh ya itu. Dan banyak perkara itu adalah dari sini. Ya. Banyak perkara itu dari sini. Ya, tadi ada ini ya, Pak. Saya juga mengucapkan belasungkawa dengan meninggalnya Bu Anik dari RT 1 ya gitu. Cuman Allah alam, saya juga kaget ternyata sholat jenazah itu atau menyolatkan jenazahnya itu di sini ya, tanpa izin, tanpa itu Bu Anik RT 1 ini RW 17. Dia menyolatkan jenazahnya di sini tanpa izin, tanpa bilang terlebih dahulu gitu ya. Ya. Iya. Ya kaget mungkin ya. Tadi pada apa dari salah kata udah saya pada gak ada hiwar-hiwar apa gitu ya ke saya gitu ya. Gak ada ini. Nah, ini 17 berarti ada 1 kan 11 ini. Oh 17. Oh iya. Maksudnya RT 1 ini kan RT 2 sebelah RT 1. Mau kemarin ya? Tadi pagi. Iya. Sholatannya di sini. Iya. Ya. Semoga diterima iman Islamnya ya. Cuman ya Allah alam, saya nggak mau ini ya. Cuman tanpa izin ya gitu. Tanpa ini ya basa-basi atau hiwar-hiwar gimana lah gitu. Ya saya mah ada, kalau bagi saya sih nggak masalah sih ya. Dan kita aku nggak pisah nih. Cuman aduh salah. Innalillahi. Eta musibah nanya. Musibah. Minta-minta, insyaallah. Ya kita kembali lagi ya.
Memang lebih kerja kan susah. Nah, itu. Iya. Menghalalkan segala cara. Kalau kita bikin 1.000 Nah, dari 500 mesti. baik. Kalau bagi saya tadi kan tidak masalah ya, tanpa izin tanpa apa ya gitu. Cuman kalau saya bilang ini ke DKM dan sebagainya ya, itu Allah alam. Ya, pengurus itu deket teh siapa gitu. Harusnya emang bilang dulu gitu lah gitu. Nah, cuman itu kan yang memancing yang namanya. Lah si murpeng dekat-dekatnya. Iya, mungkin ya ke pemusiman Allah alam. Ya, harusnya juga bilang juga ke yang terdekat kan gitu. Bahkan ya ke DKM, bahkan ya walaupun sekedar WA lah gitu. Kan cip wewetannya. Nah itu jangan sampai kita seorang mukmin juga jaga komunikasi lah gitu. Jaga komunikasi jangan sampai menimbulkan suzon gitu ya gitu. Ya emang suzon adalah perkataan yang dosa ya, atau apa Buruk sangka sudah kan. buruk sangka, persangkaan yang dosa, dan kalaupun dikatakan juga dosa ya gitu. Tajasus ya, mencari kesalahan itu juga dosa. Tapi kita juga jangan Yesus. tajasus. Dengan Yesus. Tajasus ya, terlalu belakang nasus itu ya. Tajasus ya. Yesus. Jadi kita juga jangan sampai memancing ya gitu. Ya kalau bahasa sekarang mah ya apapun seperti mancing emosi dan sebagainya ya, kecuali orang-orang yang memang ya hatinya lapang terbuka lah gitu. Maka ya kalau ada apapun misalnya mau meninggalkan jenazah atau apa ya, ini mah cuma memberikan pencerahan doang ya, bukan maksud menyinggung dan bagaimana. Hendaknya memberi kata-kata dengan izin itu dapat dari DKM misalnya. Itu berarti kalau dari DKM saya percaya lah gitu. Oh ini ada itu. Ini juga kalau tidak beritahu, bahkan kalau sebenarnya diberitahu ke saya ya saya pasti ikut menyolatkan di sini gitu. Ini tidak memberitahu apa-apa gitu ya gitu. Sedangkan saya juga ya belum benar-benar sembuh dari sakit kepala gitu ya. Tidak ada info gitu ya gitu. Sehingga tidak sempat menyolatkan di sini gitu. Nah ini yang jadi musibah di kita ya gitu. Terkadang ya walaupun ya masjid itu telah terbuka untuk umum, betul, tapi ya tentu apalagi di masjid ormas dan sebagainya ya harus ada koordinasi gitu. Koordinasi itu karena mencegah sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ya banyak kejadian lah di sini lah. Hingga waktu itu di bulan Saum ya ada orang yang tuang apa itu pagi ya, tukang gitu. Diizinkan untuk tidur di sini ya gitu. Ya saya terpaksa ambil kencengan seling supaya menghindari apa yang tidak diinginkan gitu ya gitu. Nah, itu karena ini bagi seorang yang beriman juga jangan sampai menimbulkan emosi ya. Jangan sampai menimbulkan kekesalan di apa persangkaan orang lain ya gitu. Buat orang lain itu kan persangkaannya baik ya, walaupun hanya sekedar izin tuh ya gitu. Ya izin menyalakan jenazah di sini udah simpel aja gitu ya gitu. Nanti saya ikut. Ya, walaupun ya maksakan, walaupun belum dalam keadaan yang baik-baik saja dari sakit ya gitu. Yang masalah gitu. Ya cuman gitu, ketika tanpa izin dan sebagainya itu maka orang tertentu itu kadang kayak mencari kesalahan gimana lah gitu. Nanti takutnya khawatiran bilang dari DKM gimana, nah gitu. Ini yang terkadang jadi ini walaupun ya sekedar masalah kecil lah gitu, masalah kecil. Tapi ya kita dengan komunikasi seperti itu ya bisa menghindari masalah kecil, itulah indah itu, kayak gitu. Nah itu kan sebagai tambahan doang ya, yang bisa jadi renungan buat kita ya, bahwa segala sesuatunya
perlu komunikasi. Ya walaupun hanya sekedar info biasa saja ya gitu. Nah, karena itu pula seorang yang beriman ya akan benar-benar menjadi mulia ketika menyandarkan segala sesuatunya pada Al-Quran dan Sunnah, maka perkataannya sesuai gitu. Ya zaman sekarang kan quotes-quotes ya itu. Kita harus benar-benar punya kecerdasan akal, pikiran, kecerdasan dalam memahami Al-Quran juga ya. Tidak hanya memahami perspektif dunianya gitu ya. Dunia secara dunia memang gampang gitu ya dipahami, semua juga bisa. Tapi kalau memahami Al-Quran ini yang hanya sekian persen aja ya yang bisa. Memahami ya jangankan bahasanya, cara bacanya aja gitu ya gitu. Cara bacanya aja udah. Itu ya gitu. Ini yang jadi masalah di kita. Seharusnya benar-benar semangat bacanya itu tertanam ya gitu. Cuman di sini ya Allah alam ya gitu. Harus benar-benar terbina lagi ya, dididik lagi. Jangan sampai tentunya juga ada unsur-unsur ya perkataan ya suzon ini bacanya belum beneran, bacaannya belum ini ya masih penyependeknya masih belum makhraj bunyi huruf dan sebagainya, ini yang terkadang ya. Nah, di sini menjadi masalah juga di sini ya gitu. Iya. Ya beruntung kalau misalnya menyadari kekurangan diri, tidak mau menjadi imam, ya syukur-syukurlah gitu. Itu mah beruntung justru karena dia menempatkan dirinya pada hal yang adil ya, pada tempatnya. Ya, ini kadang tidak menyadari kekurangan dirinya ya, tidak sadar gimana panjang pendeknya, benar atau enggaknya, ya sudah mencalonkan jadi imam. Mencalonkan jadi imam atau khotib, itu parah ya. Nah itu dan juga misalnya juga sangat senang gitu ya ketika orang itu suka perkataannya padahal ya jauh daripada dalil gitu. Atau bacanya masih pabaliut ya. Ini yang jadi persoalan ya, gitu. Kita ya. Kalau kita ingin benar-benar berada dalam posisi yang mulia dengan Al-Quran, bacanya dulu itu perbaiki. Minimal ada kemauan, ya walaupun berat, sulit, ya itu. Misalnya karena faktor usia, sebenarnya tidak ada yang sulit. Bahkan saya sampaikan di status, ya. Kalaupun tidak lancar-lancar kan 2 pahala, ya. Tuh, 2 pahala. Yang susah itu membaca kekurangan diri, aib diri. Dan yang paling susah itu memahami orang lain. Yang paling susah apa? Coba kita memahami pasangan aja gitu. Memahami, aduh liar gitu ya. Ya terkadang kalau dianya biasa-biasa, tidak ngabatin, alhamdulillah gitu ya. Dia mengus kadang karek perkataan saya ngabatin, dia ngabatin rumah, udah tersinggung gitu ya. Nah itu, ini memahami kekurangan orang lain tuh, memahami orang lain ya susah gitu ya gitu. Apalagi terkadang diri sendiri, ini ayat diri sendiri kadang tidak dipahami oleh kita ya. Nyebelin orang gitu ya, wah kadang gampang nyuruh-nyuruh gimana gitu ya gitu, nggak mengukur diri gitu ya gitu. Nah ini ya. Masih banyak PR kita tuh ya untuk bagaimana benar-benar menyesuaikan perkataan kita dengan Quran dan Sunnah. Tentunya semoga semakin hari harus semakin lebih baik ya gitu.
bukan lebih dari orang lain, tapi lebih baik daripada kesalahan. Artinya memperbaiki diri supaya kita lebih baik lagi dengan sifat-sifat yang bijak dan mulia ya gitu. Ya, itu saja dahulu. Insya Allah nanti besok juga pada sholat zuhur ya. Ini bahasanya itu tentang untuk kurban kan masih ada satu pertemuan lagi, satu atau dua pertemuan, jadi di pekan depan juga bisa sebenarnya. Nanti besok juga tentang hadis saja ya gitu. Walafiminkum, walafikum. Rabbana atina min ladunka Rabbana atina hasanah benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.